Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bimbel Online Los SN. Insya Allah kita hari ini akan membahas beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mengikuti tes CPNS, yakni terkait dengan persiapan fisik, mental, dan spiritual. Baik, langsung saja akan kita mulai. Saya akan share screen ya, sebentar. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Khairul Rijal, Widya Iswara, Baladika Keagamaan Palembang, Kementerian Agama. Kita akan sharing terkait persiapan mental, persiapan fisik, dan juga persiapan spiritual teman-teman sekalian, para pejuang NIP, sebelum kita mengikuti tes CPNS. Karena ini sangat penting, maka saya akan coba berbagi tips dan triknya. Baik, langsung saja. Yang pertama, terkait dengan tes CPNS, tidak hanya menuntut untuk kemampuan keilmuan saja, knowledge secara eh, pendidikan saja terkait dengan SKD ataupun SKB, tapi yang paling penting adalah kita mengkombinasikan kemampuan-kemampuan yang kita miliki ya. Maka eh, kalau kita hanya belajar tapi kita tidak memerhatikan mental kita, tidak memperhatikan fisik kita dan juga spiritual kita, akan membuat pada saat hari H itu akan berdampak kepada eh, kurangnya kesiapan secara keseluruhan. Maka kesiapan ini perlu kita siapkan secara keseluruhan dan bersama. Baik, teman-teman sekalian, yang pertama adalah persiapan mental. Tentu mental kita harus dibangun, dilatih sejak saat ini ya, bahwa kita yang pertama harus memiliki motivasi yang jelas ya, spirit yang jelas. Kenapa? Karena kita harus memiliki sebuah alasan kenapa kita memilih menjadi seorang PNS atau ASN. Maka bisa jadi teman-teman beralasan ataupun memiliki motivasi sebagai pengabdian. Yang kedua adalah stabilitas baik secara ekonomi, secara eh, apa namanya kepangkatan dan yang lain-lain itu ada di eh, tubuh PNS. Kita bisa mengabdi, kita bisa katakanlah secara keuangan kita stabil dan mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat sosial kepada sesama ya. Dan tujuan ya yang kita harus tingkatkan ataupun kita kuatkan adalah semangat untuk belajar. Jadi kalau kita sudah berazam untuk menjadi PNS, untuk mengabdi sebagai abdi negara, kita harus tingkatkan semangat untuk belajar, ya. Karena semangat belajar ini penting, kita harus benar-benar prepare bagaimana yang harus kita lakukan dan harus kita siapkan dalam mengikuti tes CPNS. Baik, teman-teman sekalian, kita akan lanjut. Persiapan mental yang kedua adalah manajemen stres. Karena kita hendak melakukan tes ya ataupun melakukan ujian dalam konteks hal ini mungkin SKD ataupun SKB, maka kita harus memanajemen stres. Bagaimana caranya? Adalah kita katakanlah ya kalau secara umum kita melakukan hidup yang sehat yakni katakanlah olahraga ya. Olahraga yang rutin, maka semua itu akan membuat kita badan kita menjadi bugar, pernapasan kita menjadi baik, ya. Kemudian meditasi, bahkan journaling dan semua yang kita bisa lakukan kita lakukan. Dan yang paling penting teman-teman jangan overthinking, jangan terlalu lebay, jangan terlalu overthinking ya pada beberapa hal ya. Tapi kita fokus pada proses saja, jangan terlalu fokus harus nilai besar, harus di atas 400 misalkan seperti itu atau mendekati 500. Tidak seperti itu kita berpikir bahwa kita harus fokus pada proses. Yakin dan percayalah bahwa kalau kita benar-benar baik dalam prosesnya, maka result ataupun hasilnya akan baik juga. Kemudian selanjutnya, persiapan mental, teman-teman, agar kita tidak katakanlah kagok ataupun bingung pada saat tes simulasi apa namanya tes CAT ya, maka teman-teman sudah melatih diri untuk melakukan atau mengikuti tes latihan CAT secara rutin ya atau dikatakan simulasi tryout. Bisa ikut dalam konteks eh, bimbel online ataupun lembaga atau institusi resmi yang membuat tryout gratis ataupun yang berbayar. Dan insya Allah nanti kita Bimbel Online ASN akan mencoba untuk bagaimana
Teman-teman bisa juga mengikuti simulasi sehingga teman-teman bisa mengupgrade atau melihat kemampuan skill masing-masing dan berapa nilainya. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keempat adalah visualisasi positif. Jadi positive thinking jauh lebih penting ya. Bagaikan eh, bayangkan bahwa teman-teman adalah seorang ASN ya. Maka teman-teman akan berupaya bagaimana memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian teman-teman akan memiliki confidence ataupun kepercayaan diri yang tinggi karena kita eh, seolah-olah ya, seolah-olah sudah menjadi PNS atau ASN, tapi insya Allah dengan kita lulus atau membayarkan itu kita sudah meningkatkan kepercayaan diri kita, ya, confident kita sehingga kita jauh lebih positif dan mudah-mudahan lebih produktif dalam pembelajaran sebelum kita mengikuti tes CPNS. Kalau teman-teman ingin membaca, ada beberapa referensi yang saya rekomendasi. Ini walaupun sudah lama tapi cukup baik ya menurut saya dengan judul Emotion and Adaptation karangan Oxford University Press tahun 1991, karangan dari Lazarus ya RS atau dari WHO ya tentang Mental Health and Well-being at Work 2022. Boleh teman-teman bisa dilihat ya. Selanjutnya adalah persiapan fisik. Teman-teman, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman memiliki banyak sekali rutinitas ya. Mungkin ada yang sebagai karyawan atau sebagai pegawai atau bahkan sebagai pengajar dan yang lain-lainnya. Maka teman-teman paling penting adalah kita mengatur pola tidur kita. Ya, kalau misalkan teman-teman memiliki jadwal yang padat, setidak-tidaknya teman-teman harus mengoptimalkan tidur yang eh, teratur. Salah satunya adalah tidur selama 7 sampai 8 jam. Mungkin setelah sholat Isya pukul 8, pukul 9 udah tidur. Jam katakanlah pukul 3 atau pukul 4 sudah bangun, sudah prepare untuk sholat tahajud atau prepare yang lain-lainnya dan sholat subuh bagi yang beragama Muslim atau belajar langsung bagi eh, beragama non-Muslim ya. Yang kedua adalah olahraga ringan, teman-teman setiap pagi mungkin setiap petang ya menjelang maghrib atau setelah sholat subuh sudah belajar, sudah semuanya bisa melakukan jogging, stretching atau yoga dan yang lain-lainnya minimal dari keseluruhan satu hari itu minimal 20-30 menit per hari ya. Jadi teman-teman bisa mengalokasi waktu untuk olahraga. Persiapan fisik yang kedua adalah asupan nutrisi. Jangan lupa makanan bergizi, gizi seimbang. Kalau dulu namanya 4 sehat 5 sempurna, sekarang gizi berimbang. Teman-teman harus makan makanan yang bergizi. Sayur, buah, protein, karbohidrat, dan juga yang lain-lainnya. Dan yang penting juga teman-teman jangan berlebihan dalam mengkonsumsi kafein atau fast food ya. Hindari makan tersebut karena akan ya berdampak kurang baik kepada tubuh kita. Yang keempat, jangan lupa pemeriksaan kesehatan. Sebelum kita tes ya, kita harus cek kesehatan secara umum biar kita tahu apa namanya kendala di dalam tubuh kita, mungkin ada penyakit ya, atau ada yang perlu katakanlah di repair ya dalam tubuh kita, diperbaiki dalam artian ya kita harus mempersiapkan kesehatan kita sebaik mungkin, seprima mungkin sehingga kita pada saat tes hari H kita dalam kondisi yang sangat prima. Teman-teman, bagi yang ingin berminat membaca panduan-panduan referensi fisik, itu ada dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan judul Panduan Gizi Seimbang. Yang kedua ada Harvard Health Publishing ya dari Harvard University juga dengan judul Exercise and Mental Health. Itu teman-teman boleh dibaca. Selanjutnya adalah persiapan terakhir menurut saya yang jauh lebih penting, tapi teman-teman perlu eh, tekun ya atau continue atau katakanlah istiqomah. Bagi yang beragama Islam, silakan melakukan sholat 5 waktu, melakukan doa dan ibadah yang lainnya, perdekat diri kita kepada Allah dan kita doa memberikan keterangan kita insya Allah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah kita akan diberikan ketenangan dan diberikan kemudahan. Begitu juga non-Muslim silakan untuk berdoa, beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jangan lupa teman-teman mengintrospeksi diri, evaluasi niat kita untuk sebagai ASN seperti apa. Evaluasi juga usaha yang telah kita lakukan apakah sudah maksimal atau belum. Kalau belum silakan ditingkatkan. Selanjutnya, persiapan yang penting juga adalah berbuat baik dan sedekah. Ini salah satu keajaiban ya. Saya sempat membuat buku keajaiban sedekah ya.
Karena kenapa? Dengan kita berbuat baik kepada orang, mudah-mudahan akan ada timbal balik, walaupun tidak menjadi sebuah tujuan ya. Yakin dan percaya bahwa kebaikan itu akan kembali kepada kita ya, dengan kita berniat ikhlas ya, tanpa pamrih. Mudah-mudahan kebaikan itu akan menular kepada orang lain dan kembali lagi kepada kita. Dan jangan lupa yang paling penting dan utama adalah meminta ridho orang tua bagi yang punya orang tua, minta restunya, minta doanya ya, minta supportnya, motivasinya sehingga kita bisa semangat dalam menjalani mempersiapkan persiapan tes CPNS. Baik teman-teman sekalian, kalau mau baca bukunya itu ada karangan Al-Ghazali dengan judul Ihya Ulumuddin, dan terakhir dari Jalaluddin Rahmat, Psikologi Agama. Boleh dibaca. Nah, teman-teman, saya akan memberikan tips tips harian ya, bagaimana strategi yang saya lakukan ya. Yang pertama, rutinitas harian saya selalu ya membagi dengan 3 waktu, pagi, siang, dan sore atau malam. Rutinitas pagi, jangan lupa untuk ibadah bagi yang agama Muslim, olahraga dan belajar. Di siang hari jangan lupa review dan istirahat yang cukup. Dalam artian kita jangan sampai eh, terlalu over ya. Intinya kita sesuaikan dengan eh, kondisi badan kita. Istirahat maksudnya ya kita sesuaikan dengan kondisi dan waktu istirahat ya istirahat. Jangan belajar dulu, jangan kegiatan yang lain dulu. Bahkan kita benar-benar mempersiapkan untuk next schedule. Schedule selanjutnya adalah sore dan malam hari. Teman-teman mau merutinkan di sore hari, setelah sholat asar, mungkin setelah pulang kerja, waktu kosong menjelang maghrib itu bisa dipakai untuk melakukan pembelajaran. Jangan lupa mengevaluasi dari pagi ya, bangun tidur sampai ke siang sampai ke sore, evaluasi yang telah kita lakukan ya, baik itu pembelajaran ataupun kegiatan yang lain. Jangan jangan lupa di malam hari tidur di awal waktu. Biar kita dapat tadi 7 sampai 8 jam tidur yang teratur yang sehat. Teman-teman, ketika belajar jangan lupa manajemen waktunya adalah menggunakan teknik Pomodoro. Apa itu teknik Pomodoro? Melakukan pembelajaran selama 25 menit dan melakukan istirahat selama 5 menit. Jadi teman-teman, fokus 25 menit awal belajar ya, setelah itu 5 menit untuk istirahat, mungkin peregangan ya atau relaksasi. Dan itu insya Allah membuat teman-teman produktif yang lebih optimal dalam pembelajaran. Jadwal mingguan untuk pembagian materi. Nah, ini akan saya bagi tahu harian ya. Kalau untuk jadwal mingguan sesuai dengan schedule teman-teman. Kalau SKD mungkin bisa TWK dulu, 1 pekan pertama. Yang kedua mungkin TIU. Yang ketiga adalah TKP ya. Dan minggu keempat itu bisa dilakukan tryout atau simulasi CAT. Nah, dukungan sosial jangan lupa teman-teman sekalian, kita punya spirit dan semangat yang sama, atmosfer yang sama, maka kita harus ikut dalam komunitas atau teman belajar, baik itu dalam grup online ya, WhatsApp, Telegram dan lain-lain. Bisa gabung nanti di grup kita di Bimbel Online Lulus ASN. Kemudian teman-teman mencari dukungan dari keluarga yang menjadi support system ya, dukungan waktu, dukungan doa moral ya, untuk belajar sehingga ketika kita sedang belajar khususnya ya di keluarga nanti mungkin ada yang sudah berkeluarga minta waktu kepada pasangan kita untuk belajar di waktu 1 sampai 2 jam per hari sehingga kita bisa tenang dalam pembelajaran tersebut. Jangan lupa evaluasi dan self assessment, tryout pekanan mungkin teman-teman setiap hari Ahad atau hari Minggu bisa belajar di, apa namanya dievaluasi dengan ikut tryout ya. Jurnal belajar, jangan lupa catatan harian dan evaluasi diri itu selalu juga dibuat. Ini sebagai contoh. Rutinitas harian, pagi pukul 5 misalkan, mungkin saat ini sudah sholat subuh pukul setengah 5 ya. Setengah 5 lewat 40 ya. Lebih kurang eh, 4 lewat 44 ya kalau salah di Palembang. Nah, silakan untuk bangun pagi, pukul 4 ya boleh, pukul 3 juga boleh ya. Sesuai dengan eh, rutinitas kita. Bangun, kemudian ibadah atau meditasi bagi non-muslim, kemudian olahraga ringan, dan juga sarapan sehat. Di pukul pagi juga, pukul 7 ya, atau pukul berapa ya, ini kalau misalkan teman-teman tidak ada aktivitas, saya contohkan tidak ada aktivitas kecuali belajar ya. Sesi belajar, materinya bisa TKP, bisa TIU, atau TWK, dan kita harus fokus agar mendapatkan nilai yang maksimal nanti pada saat evaluasi ya. Siang, jangan lupa pukul 10 sampai 12 itu review catatan, ikut simulasi online, boleh.
Kemudian istirahat jam 12 sampai pukul 13.30 dengan melaksanakan ibadah bagi muslim. Kemudian istirahat, makan ya. Dan di sore hari sesi belajar kedua adalah pembahasan soal yang agak sulit dibanding sebelumnya sehingga kita bisa mengajak teman-teman untuk berdiskusi baik itu online maupun offline ya bersama teman. Di malam hari ringkasan harian jangan lupa diringkas, dievaluasi dan juga divisualisasikan mental kita dengan eh, berpikir positif bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya akan berdampak ataupun bernilai baik juga ya. Dan jangan lupa di malam hari tidur di awal waktu. Sikap mental yang wajib dijaga teman-teman. Yang pertama adalah disiplin konsisten untuk belajar. Ya, yang kedua tangguh, tidak mudah menyerah. Saya jujur, saya habiskan waktu ya karena saya waktu itu sudah mendekati deadline. Malam hari saya juga harus belajar. Pukul 10 baru 11 baru saya tidur. Karena kenapa? Saya memiliki apa namanya target bahwa saya harus menaklukkan materi ini ya, baru saya bisa tidur. Atau ya setidaknya teman-teman bisa fleksibel menyesuaikan strateginya, mau TWK dulu, TIUM dulu atau TKP ya. Dan jangan lupa ikhlas dalam jalan segalanya harus dilalui dengan tulus ikhlas, tidak ada beban, tidak ada yang menjadi membuat kita tertekan ya. Kita jalani saja proses ini dengan santai, dengan enjoy. Mudah-mudahan semuanya akan membuat kita menjadi spirit, menjadi semangat dalam mempersiapkan diri untuk menjadi seorang PNS. Selanjutnya teman-teman sekalian, jangan lupa kita sama-sama mencari motivasi ya ataupun spirit inspiratif dalam kutipan-kutipan yang mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Mudah-mudahan bisa membuat atau membakar semangat teman-teman sekalian. Yang pertama, kunci sukses itu bukan di hari ujian ya. Kunci sukses itu bukan di hari ujian, tapi di hari-hari sebelum ujian. Makanya teman-teman kalau di sebelum ujian teman-teman udah prepare matang, katakanlah udah simulasi CAT, mengikuti tryout, dan itu teman-teman sudah do the best, melakukan yang terbaik, yakin dan percayalah kesuksesan itu pada saat teman-teman prepare persiapan sebelum ujian. Kemudian yang selanjutnya, do your best and let God do the rest. Nah, teman-teman lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan Tuhan memberikan yang terbaik juga untuk kita. Mudah-mudahan memberikan yang ya, sesuai dengan harapan kita. Jangan takut gagal dalam mencoba, takutlah jika tidak pernah mencoba sama sekali. Jadi ikut tes seleksi CPNS ini bukan sebuah momok yang sangat menakutkan, ya. Takut gagal, takut tidak lulus, tapi kita harus mencoba. Kita tidak tahu ya apa yang terjadi setelah itu. Apakah kita akan lulus atau sebaliknya? Kalaupun kita lulus, kita bersyukur. Kalau tidak, kita harus bersabar untuk belajar lebih banyak lagi. Terakhir, apa yang kamu tanam hari ini akan kamu tuai esok hari. Jadi teman-teman, kalau belajar yakin dan percayalah akan teman-teman dapatkan manfaat dari pembelajaran tersebut. Jangan kita merasa tidak berguna, tidak bermanfaat. Kita belajar hari ini, tesnya masih lama. Tidak. Insya Allah akan kita tunai di kemudian hari sehingga kita bisa menjalankan atau mengikuti tes dengan baik dengan percaya diri. Jangan lupa teman-teman, ini sebagai rangkuman kita, mental kita harus kuat dan kita harus memiliki positive thinking. Fisik kita harus prima dan sehat dan kita juga harus dalam kondisi yang sehat. Spiritual harus seimbang ya antara dunia dan akhirat dan jangan lupa ikhlas dalam semua keadaan. Jangan lupa dievaluasi setiap aktivitas kita dan minta dukungan moral dan sosial kepada warga sekitar kita. Menutup teman-teman dengan persiapan yang menyeluruh, tidak hanya pembelajaran tapi juga fisik, spiritual dan mental, kita semua bisa menghadapi ujian dan bisa menjadi seorang ASN yang berintegritas. Semoga sukses. Jangan lupa follow akun media sosial kita, YouTube channel Khairul Rijal Official, dan IG TikTok itu Bimbel Lulus ASN. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.